Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, apoteker Valentina Meta Sri Kartika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi penyakit osteoartritis. Nah, sebelum kita memahami materi lebih lanjut, ada baiknya mahasiswa menyimak video. Anda bisa mengaksesnya di YouTube tentang osteoartritis yang diterbitkan oleh Osmosis Health and Medicine untuk membantu pemahaman mahasiswa mengenai patofisiologi, gejala, dan pengobatan osteoartritis. Sehingga apa yang saya akan sampaikan nanti bisa lebih dipahami lagi. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan tentang definisi. Osteoarthritis is the most common joint disease affecting nearly 50% of those over 65 years of age and almost all individuals over age 75. Jadi penyakit osteoartritis ini adalah penyakit tulang dan sendi yang paling umum. Data statistik menyebutkan bahwa individu lebih dari 65 tahun itu 50%-nya menderita osteoartritis dan hampir semua individu yang berusia 75 tahun lebih itu menderita osteoartritis. Definisi osteoartritis adalah penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini timbul seiring dengan bertambahnya usia. Jadi penyakit degeneratif dari joint sinovial yang dikarakterisasi dengan rusaknya kartilago artikular dan juga proliferasi dari tulang-tulang di sekitar sinovial tadi. Nah, osteoartritis ini dikarakterisasi atau ditandai dengan meningkatnya penghancuran dari kartilago dan juga subsequent proliferation of adjacent bone. Jadi jaringan sekitarnya juga mengalami proliferasi. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada sinovial dan juga tulang dan juga sendi yang normal, sedangkan yang sebelah kanan itu yang mengalami osteoartritis. Misalnya dari cairan sinovialnya sendiri, di sini sinovial yang normal seperti ini, sedangkan yang di osteoartritis itu kita lihat diilustrasikan di sini viskositasnya berkurang. Jadi kurang viskos dari cairan sinovialnya. Dari sinovium sendiri, di sini kalau normal sinovium atau membrannya itu dia tipis mengelilingi cairan sinovial, sedangkan kalau di osteoartritis yang berwarna pink ini dia mengalami inflamasi atau mengalami pembengkakan. Ya, mengalami inflamasi, mengalami peradangan. Kemudian kita lihat dari kartilago. Kartilago itu adalah pelapis dari ujung tulang sebelum berhubungan dengan tulang yang lain, itu dilapisi oleh kartilago. Kita lihat kalau normal seperti ini, sedangkan kalau di osteoartritis kartilagonya mengalami fibrilasi atau mengalami perusakan. Kita lihat di sini ada pengikisan yang berwarna abu-abu ini. Kemudian kapsul yang paling luar ini kapsul. Kalau di osteoartritis kapsulnya mengalami penebalan, thicken kapsul. Kemudian subchondral bone di bawah kartilago itu ada tulang subchondral. Kalau normal seperti ini, kalau di osteoartritis subchondralnya juga mengalami penebalan, ya, sehingga tulang yang berporosnya mengalami penyempitan. Narrow joint space, jadi space atau ruang di antara sendi dia mengalami penyempitan. Bahkan kalau lama ini bisa bergabung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, tidak lagi dipisah oleh cairan sinovial. Kemudian terbentuk osteophyte itu tulangnya dia mengalami tonjolan. Ya. Kemudian apalagi yang belum dijelaskan? Sudah ya, cruciate ligament destruction. Jadi ligamen otot penghubungnya ini dia mengalami kerusakan juga. Nah, jadi osteoarthritis involves all component of the joint. Jadi dia mempengaruhi semua komponen dari sendi, tulang dan persendian. Hubungan antara dua tulang itu sekitarnya semua mengalami perubahan ya. Nah, kemudian kita bedain lagi dengan rheumatoid arthritis. Bedanya apa? Kadang orang kan bilang rematik. Semua penyakit tulang dibilang rematik. Kalau osteoporosis, Anda sudah tahu tadi berkurangnya kepadatan tulang, pengeroposan tulang.
Kalau osteoartritis dia itu kartilagonya menipis, kemudian mengalami inflamasi di sinovial dan sekitarnya. Kemudian yang paling penting itu ditandai oleh kartilagonya tadi pengikis ya, dan juga celah antara tulang itu mengecil. Nah, sedangkan kalau rheumatoid arthritis, tulangnya mengalami erosi dan juga saluran sinovial dan juga membrannya itu mengalami inflamasi. Jadi rheumatoid arthritis itu lebih ke penyakit inflamasi. Kalau osteoartritis lebih ke penyakit degeneratif, ya. Jadi kartilagonya menipis, yang paling ditandai jarak antara persendian antara tulang itu semakin dekat sehingga lama-lama bone and rub together. Jadi pangkal-pangkal tulang itu bisa bergesekan antara satu sama lain, ya. Sangat berbahaya sekali. Oke, itu pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1. Nih, mana lembar kerja? Nah, ini pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk kelompok 6, pertanyaan untuk kelompok 5. Kelompok 6 kita lihat dulu kasusnya Nyonya AGS, umurnya 58 tahun. Mendatangi dokter, dia nyeri kaku pada lutut kanannya. Pagi hari nyerinya bisa bertambah parah, durasinya sekitar 15-20 menit. Perlahan-lahan berkurang. Nyonya AGS mengalami kesulitan untuk beraktivitas fisik sehari-hari. Dia tidak merokok, riwayat kesehatannya ada hipertensi, dislipidemia, dan juga ulcus pepticum. Pengobatan yang dikonsumsi adalah hidroklorotiazid, ini untuk hipertensi ya, simvastatin untuk dislipidemianya. Pada pemeriksaan fisik terdapat varus misalignment pada lututnya, tidak terdapat pembengkakan ataupun efusi cairan sinovial tidak ada. Radiografi menunjukkan penyempitan celah pada sendi lutut dan terbentuknya osteophyte. Tekanan darahnya 135,78 mmHg, denyut nadi 80 kali per menit, tinggi badan 157, berat badan 70 kg. Nah, ini agak obesitas ya. Sebutkan tanda dan gejala Nyonya AGS mengalami osteoartritis dan juga sebutkan faktor resikonya. Oke, kita ke tanda dan gejala dulu. Usually elderly, tadi umurnya masih berapa? Lupa saya. 58 tahun ya, jadi ya sudah cukup lah meskipun belum 65 tahun. Nah, gendernya lebih common di wanita umur 45 tahun ke atas, itu lebih common di perempuan. Ya, ini kemudian tandanya nyeri, deep aching character, jadi nyerinya dalam. Kemudian kalau bergerak dia nyeri, pain with motion early in disease, kalau bergerak itu nyeri, oke. Kalau baru saja, kalau bergerak aja kalau yang nyeri. Kalau yang sudah akut, kalau sudah kronis, bahkan beristirahat pun bisa nyeri. Nyerinya biasanya kurang dari 30 menit. Oke, sambil kita tandain ya. Berarti tanda dan gejalanya dia nyeri pada lutut kaki kanan ya, nyeri 15-20 menit, tadi kurang dari 30 menit ya. Kemudian often related to weather. Jadi kadang ada hubungannya dengan cuaca. Ya kalau kita lihat nih pagi hari. Nah, cuacanya kan lumayan dingin nih pagi hari. Oke. Apalagi stiffness in affected joint. Susah bergerak, kaku. Nah, nyeri dan kaku. Nah, ini tanda gejalanya ya. Tanda dan gejalanya berarti nyeri dan kaku. Kemudian oke. Bone deformity tadi mengalami ya. Bone deformity, varus misalignment. Oke. Kemudian ada deformitas atau ada perubahannya. Ada ya, tadi ya, dia sudah ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya, ada osteophyte. Jadi sudah ada osteophyte-nya, penonjolan tulangnya, kemudian penyempitan celah pada lutut. Nah, ini tanda dan gejalanya sudah ada. Kemudian faktor resiko, kita lihat faktor resiko osteoartritis itu apa? Oke, belum ada di sini ya faktor resiko.
Kita lihat faktor resikonya osteoartritis. Oke, itu tidak ada. Sebentar, kita cari dulu di Piro osteoartritis. Oke, kemudian kita lihat dulu di ini, di kode Kimball. Ada tapi nggak ada tabelnya tadi, jadi agak penjelasannya agak kurang. Oke, di sini aja berarti kita jelaskan di paragraf sini. Faktor resiko dari osteoartritis kita lihat di Dipiro ya. Nah, di sini obesitas, yang pertama adalah obesitas. Increased body weight is strongly associated with hip, knee, hand osteoarthritis. Jadi obesitas, faktor resikonya. Kita tandain dulu. Obesitas tadi. Kemudian occupation. Berpartisipasi dalam aktivitas yang ada pengulangan gerakan. Kemudian faktor genetik, ada keturunan, dan juga dia mengalami osteoporosis. Nah, kita lihat kira-kira apakah ada genetik atau dari riwayat keluarga, nggak ada dijelaskan di sini ya. Oke, nggak ada. Berarti obesitas ya, faktor risiko yang dimiliki oleh Nyonya AGS tadi. Occupation-nya ada dijelaskan tidak? Tidak ada ya. Mengalami kesulitan fisik sehari-hari. Tidak ada dijelaskan tentang pekerjaannya apa. Oke, berarti faktor risiko yang dimiliki oleh Nyonya AGS ini adalah obesitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis terapi untuk pasien osteoartritis dan mekanisme kerjanya secara singkat dan kontraindikasinya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat pilihan terapi itu adalah masuknya ada di analgesik secara topikal, ada oral analgesik seperti acetaminophen dan juga tramadol, kemudian analgesik yang diberikan secara topikal, kemudian ada nutritional suplemen nutrisi, dan juga ada NSAID. Nah, bagaimana mekanisme dari obat? Salah satunya yang terkenal adalah NSAID ya. Jadi NSAID di dalam tubuh itu ada pathway of synthesis dari prostaglandin dan juga leukotrien. Bagaimana? Itu ada enzim yang namanya lipooksigenase dan juga siklooksigenase. Jadi membran fosfolipid di dalam tubuh itu mensintesis asam arahidonat. Asam arahidonat itu dipecah oleh dua enzim yang namanya lipooksigenase dan juga siklooksigenase. Enzim lipooksigenase memecah asam arahidonat menjadi leukotrien, sedangkan enzim siklooksigenase itu ada dua, siklooksigenase 1 dan juga siklooksigenase 2, yang dua-duanya itu mengeluarkan prostaglandin. Nah, tapi khusus untuk siklooksigenase 1, prostaglandin dan tromboksan yang dikeluarkan itu bisa mengurangi proteksi pada lambung dan juga bisa menyebabkan pendarahan dan juga bisa mengganggu fungsi renal. Makanya NSAID kadang kalau untuk
supaya tidak mengganggu saluran cerna, dia diberikan yang selektif COX-2 inhibitor, karena kalau tidak selektif dia akan menghambat COX-1 dan COX-2, padahal di COX-1 prostaglandinnya itu diperlukan untuk gastroprotection, untuk platelet aggregation, dan juga untuk memelihara fungsi renal. Nah, kalau yang selektif COX-2 inhibitor, dia hanya menghambat siklus oksigenase 2. Jadi prostaglandin yang dihasilkan oleh siklus oksigenase 2 saja yang dihambat. Ya. Jadi prostaglandin yang dari jalur siklus oksigenase 2 inilah yang bisa menyebabkan nyeri, demam, kemudian tanda-tanda inflamasi yang lain. Maka biasanya kalau tidak tahan itu diberikan COX-2 inhibitor, tapi COX-2 inhibitor itu juga resikonya tinggi terutama pada individu-individu yang mempunyai gangguan kardiovaskular ya. Jadi kalau kita lihat NSAID yang tidak selektif, dia menghambat COX-1 dan juga COX-2, sehingga prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi itu dihambat. Kalau COX-2 inhibitor, dia hanya menghambat prostaglandin dari jalur siklus oksigenase 2, sedangkan kortikosteroid dia juga menghambat, selain di sini ya, selain di mekanisme atasnya, dia juga menghambat yang dari jalur siklus oksigenase 2. Oke? Tadi obat-obatannya sudah ada. Kemudian kita lihat pertanyaannya, mekanismenya tadi juga sudah ya. Kontraindikasi Anda bisa lihat sendiri, nanti efek sampingnya juga Anda bisa lihat sendiri di buku-buku pegangan. Kemudian ada kasus. Nah, ini pertanyaan terakhir, ada kasus. Nyonya DA, wanita berumur 70 tahun, mendatangi dokter dengan kejadian peningkatan intensitas nyeri dan kaku pada lutut kiri. Ada rasa lemah pada lututnya, dia kesulitan untuk bangun tidur dan berjalan pada pagi hari. Nyonya DA mengkonsumsi acetaminophen 1 gram 4 kali sehari selama sebulan. Biasanya mampu mengalami nyeri lututnya. Dia juga mengkonsumsi metoprolol, lisinopril, ranitidin. Riwayat penyakit hipertensi, osteopenia, GERD, dan juga osteoartritis. Jadi dia sudah terindikasi osteoartritis ya, karena sudah mendapatkan pengobatan selama 1 bulan. Rekomendasikan terapi farmakologi dan non farmakologi yang sesuai. Dia osteoartritisnya pada lutut ya, ini pada lutut. Nah, ada beberapa rekomendasi dari terapi untuk osteoartritis. Kita lihat di sini dari AFP, American Family Physician. Caranya ini dibacanya dari bawah nih. Pertama, kita encourage regular exercise. Kita menyarankan pasien untuk berolahraga secara teratur. Selain berobat dengan obat-obatan juga harus berolahraga. Kemudian kita encourage pasien untuk menurunkan berat badannya kalau pasien kelebihan berat badan atau obes. Consider physical therapy referral for supervised exercise. Jadi ya sarankan juga untuk olahraga yang disupervisi oleh fisioterapi. Jadi olahraga yang cocok untuk pasien osteoartritis. Kemudian begin with acetaminophen and continue if still effective or step up to NSAID. Nah, dalam hal ini acetaminophen tadi sudah tidak bisa ya karena tidak mempan lagi. Start NSAID terapi beginning with OTC. OTC itu obat bebas terbatas, ibuprofen atau naproxen. Switch to different NSAID if initial choice is not effective, use generic if possible. Jadi kalau di sini dibilang dulu kalau acetaminophennya tidak mempan, maka baru disarankan menggunakan ibuprofen atau naproxen sebagai langkah awal. Add combination of glucosamine and chondroitin untuk moderate severe knee osteoarthritis. Discontinue if no change after 3 months. Kalau tidak bisa juga pakai ini, kalau osteoartritisnya itu menengah sampai parah, maka ditambah glucosamine dan juga chondroitin. Tapi kalau 3 bulan tidak berefek, obat dihentikan. Harus consider terapi menggunakan opioid, tapi harus dimonitor teliti mungkin karena efek sampingnya adalah ketergantungan dan penyalahgunaan obat-obatan ya. Kemudian kalau tidak juga bisa diinjeksi menggunakan kortikosteroid, bisa juga injeksi hyaluronic acid atau bisa joint replacement. Nah, ini semakin ke atas kalau levelnya semakin parah ya. Itu dari American Family Physician. Nah, yang kedua itu adalah American College of Rheumatology. Itu sudah saya upload juga, Sudah saya upload juga guideline-nya. Nah, kita baca bersama-sama ya.
Tadi Anda bisa baca sendiri, tapi di sini saya fokuskan ke lutut karena tadi kan dia knee atau lutut. Non-pharmacological recommendation for management of knee osteoarthritis. We strongly recommend patient with knee osteoarthritis to do following: mengikuti latihan kardiovaskular atau aerobik atau resistant land-based exercise. Kemudian bisa olahraga yang di dalam air, kemudian bisa direkomendasikan orang tersebut untuk menurunkan berat badannya. Kemudian bisa self-management program, itu artinya ada program untuk manajemen diri sendiri, bagaimana perawatan diri sendiri ketika osteoartritis. Kemudian, ini wages-nya ya, seperti apa sepatu yang digunakan, itu juga ada ketentuannya. Be instructed in the use of thermal agent. Kalau mau menggunakan zat-zat yang bisa bersifat panas pada sendi lutut, itu harus dalam pengawasan. Kalau diperlukan bisa bantuan alat bantu untuk berjalan. Kalau di sini we have no recommendation regarding the following. Ini tidak ada rekomendasinya, itu maksudnya bukan tidak direkomendasikan, tapi tidak ada rekomendasi yang berkaitan dengan menggunakan knee braces ya. Kemudian participation in balance exercise alone in combination with strengthening exercise, itu juga tidak ada rekomendasi tentang itu. Nah, itu tadi yang non farmakologi, sedangkan yang terapi farmakologinya untuk initial management of knee osteoarthritis ini, jadi kalau baru awal ya, we conditionally recommend patient with knee osteoarthritis to use one of the following: acetaminophen, oral NSAID, topical NSAID, tramadol, atau intraarticular corticosteroid injection. Should not use the following. Kalau ini tidak perlu menggunakan chondroitin, glucosamine, topical capsaicin, tidak perlu. Ya. Oke, ini kalau yang hip. Oke, itu saja. Jadi tadi acetaminophen tidak bisa, jadi bisa menggunakan oral NSAID. Tapi kita lihat di sini ya, pasien bagaimana kondisinya menggunakan oral NSAID. Pasien juga mengalami GERD. Jadi ada gangguan pada gastrointestinal. Meskipun GERD itu tidak sampai ulkus peptik ya, tapi pasien juga menggunakan ranitidin. Jadi kita berikan, kalau misalnya mau coba NSAID itu berikan dengan dosis rendah mungkin, atau kalau perlu pakai mucosa protection seperti misoprostol ya. Nih, pasien yang kita buka di Kodak Kimball itu ada jenis pasien yang kontraindikasi atau dia bisa beresiko untuk tidak cocok menggunakan NSAID. Kalau umurnya lebih dari 65, dosis yang digunakan tinggi, kalau dia juga menggunakan golongan kortikosteroid, kalau sebelumnya punya kondisi gastrointestinal, atau kalau juga pasien mengkonsumsi antiplatelet seperti aspirin, antikoagulannya juga pasien menggunakan, atau ada riwayat mengalami peptic ulcer disease, pernah pendarahan di gastrointestinal, pernah dirawat karena gastrointestinal, mempunyai kesulitan menelan dan makan, dan juga ada penyakit kardiovaskular, itu harus diperhatikan untuk tidak diberikan NSAID. Nah, sejauh yang kita tahu, pasien sepertinya salah satu saja ya, jadi dia tapi juga tidak ada histori peptic ulcer sih, tapi dispepsia ya, mungkin GERD bisa malah dispepsia juga. Jadi sebenarnya ada kecil lah faktor resiko untuk menggunakan NSAID. Jadi ya kita coba dulu aja dengan NSAID untuk pasien ini. Kalau misalnya tidak bisa tolerable dengan efek samping gastrointestinalnya, kita bisa tambah mucosal protectant seperti misoprostol ya. Tuh. Nah, kita lihat kok di Kodak Kimball kan ada risk for gastrointestinal alteration and bleeding. Kalau pasien beresiko untuk ulkus gastrointestinal, artinya luka atau pendarahan, maka bisa berikan non-selective NSAID. Jadi NSAID yang bisa COX-1, COX-2, tapi ditambah proton pump inhibitor seperti omeprazole, atau ditambah misoprostol, atau pasien pakai yang selektif COX-2 inhibitor seperti
celecoxib ditambah proton pump inhibitor atau misoprostol. Jadi seperti itu, ya. Nanti apa yang harus diperhatikan, efek samping, dosis, Anda bisa lihat sendiri di buku-buku acuan, ya. Mungkin itu presentasi dari saya untuk penjelasan mengenai farmakoterapi dari osteoartritis serta bagaimana menggunakan guideline, bagaimana mencari informasi di buku farmakoterapi yang saya rekomendasikan itu Koda Kimball dan juga di Piro, ya. Jadi awal itu Anda buka di buku-buku umum dulu seperti di Koda Kimball dan juga di Piro. Tapi kan biasanya di sana guideline itu pakai guideline yang lama. Jadi Anda baca dulu, oh misalnya di Piro pakainya American College of Rheumatology. Kemudian Anda searching di internet keluaran terbaru tahun berapa, baru Anda baca guideline. Seperti ini tadi kan dia guideline ya. Nah, baru Anda rekomendasikan atau Anda baca rekomendasi-rekomendasi terbaru. Karena penelitian obat itu kan terus berkembang. Kalau dulu misalnya tidak boleh, sekarang jadi boleh, atau dulu boleh, sekarang jadi tidak boleh. Dulu first line-nya obat A, sekarang first line-nya obat B, itu selalu berkembang. Makanya diawali Anda membaca dulu di Piro sama Koda Kimball untuk dapat pengetahuan umum, baru kalau yang udah penentuan obat-obatannya, yang first line-nya apa, baru Anda buka guideline-nya. Misalnya American College of Rheumatology, ya nanti Anda baca di Piro sama di Koda Kimball, biasanya mereka menyebutkan guideline dari ini, guideline dari ini. Nah, baru Anda searching di Google untuk menemukan keluaran terbaru dari badan yang mengeluarkan rekomendasi tersebut, ya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih, semoga dapat diterima dan juga semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.